Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di channel Valua Goroisa TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Namun sebelumnya, saya meminta kepada saudara-saudara untuk membagikan link ini biarlah lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video-video yang saya bagikan melalui channel ini. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan dan mohon saudara-saudara mengikutinya di dalam hati, memperhatikan sebaik mungkin. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini akan disampaikan dalam khotbah minggu pada tanggal 22 November 2020 ini dalam rangkaian peringatan kehidupan kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mengajar di kelas katekisasi Sidi, dan saya berkata kepada mereka mengenai pengakuan iman rasuli yang biasa kita sebutkan di dalam kebaktian-kebaktian gereja-gereja tradisional. Dan salah satu bagian yang
menjadi perhatian saya waktu di kelas katekisasi CD itu, yaitu pengakuan iman kita khususnya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Di poin-poin terakhir itu ada penggalan kalimat bahwa Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi di dalam pengakuan iman rasuli kita sudah diajarkan tentang kepastian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditiadakan, itu pasti akan terjadi. Hanya saja kita tidak tahu kapan detail waktunya hal itu terjadi. Di dalam pasal 24 Injil Matius ini sebenarnya Yesus sudah menjelaskan hal itu, bahwa Dia akan datang yang kedua kali. Cuman soal waktu, tanggal, detail waktunya kapan, Yesus katakan malaikat-malaikat pun tidak tahu, anak juga tidak tahu. Maksudnya anak dalam hal ini dirinya yang adalah manusia sejati, dia tidak tahu. Dalam porsinya sebagai manusia yang sejati, waktu itu atau kapan terjadinya hal itu, kedatangan yang kedua itu, dia tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ini menegaskan kepada kita tentang apa yang Yesus sampaikan, bahwa manusia tidak bisa mereka-reka kapan waktunya Yesus datang yang kedua kali. 2012 yang lalu sempat heboh ya, sebuah film yang didasarkan pada penanggalan suku Maya di Amerika Latin yang berkata bahwa 2012 akan kiamat. Tetapi faktanya kita sudah lalui 2012 ini, bahkan sekarang sudah menginjakkan kaki di tahun 2020 dan sebentar lagi 2021, dan belum terjadi kiamat. Jadi itu menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Yesus katakan soal waktu itu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita kaji, tidak bisa kita tetapkan waktu kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Mungkin lebih cepat daripada perkiraan kita, bisa saja. Atau mungkin juga lebih lama dari perkiraan kita, bisa saja. Atau mungkin juga akan sangat lama dari zamannya kita hari ini, bisa saja. Jadi semua itu tidak ada yang tahu kapan detail waktunya. Makanya yang perlu bagi kita adalah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di dalam menghadapi akan kenyataan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali untuk menghakimi baik orang yang hidup dan yang mati. Dan itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam bagian yang kita baca tadi. Ya, sebenarnya bagian Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini, ada orang mengatakan ini adalah perumpamaan. Tapi Matthew Henry mengatakan bahwa ini bukan perumpamaan sebenarnya. Ini adalah penjelasan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan menjelaskan juga semua perumpamaan sebelumnya, yaitu di pasal 24 daripada Injil Matius ini sampai dengan pasal 25 sebelum ayat 31 sampai 36 ini. Ya, jadi ini penjelasan sebenarnya tentang apa yang akan Yesus lakukan ketika Dia datang yang kedua kali untuk menghakimi seluruh isi dunia. Nah, jadi poin yang pertama dari bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Jadi jangan ragu akan hal itu. Mungkin ada orang yang meragukan, khususnya orang-orang yang berseberangan dengan kita ya, yang berbeda kepercayaan dengan kita, mengklaim bahwa ajaran itu atau apa yang Yesus lakukan itu, yang Yesus katakan itu adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Tapi saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah mengungkapkan kalimat omong kosong.
Yesus tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat yang asal-asalan. Dia berkata tentang sesuatu kebenaran, dia berkata tentang sesuatu yang pasti, dan seperti dikatakannya di dalam bagian ini bahwa Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Itu sesuatu yang pasti. Jadi saya mau kuatkan, mau himbau orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tetaplah setia pada janji Tuhan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Ya, dan tetaplah berjaga-jaga. Nah, kemudian yang kedua bahwa Yesus ini diberi kuasa oleh Allah untuk melakukan penghakiman. Ya, jadi kalau Yesus datang yang kedua kali nanti dia akan melakukan penghakiman. Dan di dalam penghakiman ini kita tidak bisa lagi berdalih apa-apa di hadapan Sang Hakim Agung itu. Ya, Hakim Agung yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang diberi wewenang, yang diberi tanggung jawab, yang diberikan kuasa untuk menghakimi seluruh isi dunia. Kisah Rasul pasal 17 ayat 31, di situ dikatakan bahwa kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus itu untuk melakukan penghakiman dan sudah dibuktikan dengan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah semacam bukti bahwa dia sudah menerima kuasa untuk melakukan penghakiman itu. Jadi Yesus Kristus yang akan menjadi Hakim Agung di waktu terakhir itu, atau di masa kedatangannya yang kedua kali itu, di dalam akhir daripada sejarah umat manusia itu. Dan semua orang akan diadili sesuai dengan bagaimana dia meresponi kasih Yesus Kristus akan dunia ini. Nah, kita tadi mendapatkan informasi itu ketika Yesus datang nanti yang kedua kali, dia akan memisahkan. Ada kelompok yang disebut diwakili oleh nama di situ dikatakan kambing di sebelah kiri, dan ada kelompok yang disebut adalah domba di sebelah kanan. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa hanya dua kemungkinan ketika Yesus datang yang kedua kali. Hanya dua kemungkinan tempat kita berada. Yang pertama, bagi mereka yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan ditempatkan di sebelah kanan. Seperti firman Tuhan katakan tadi bahwa domba-domba akan ditempatkan di sebelah kanan. Untuk apa? Untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan berkat, menikmati kehidupan bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Sementara kambing itu melambangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang melakukan atau menjalani hidupnya seenaknya sendiri, orang-orang yang suka mengganggu orang lain, orang-orang yang suka menghadirkan penderitaan kepada orang lain, akan dikelompokkan di sebelah kiri. Dan Yesus memberikan gambaran itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa ini loh, ya, dalam tanda kutip ya, nasib daripada semua umat manusia, atau apa yang akan dialami oleh umat manusia di dalam dunia ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan menikmati kebersamaan, kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya di dalam keabadian bersama dengan Tuhan dalam menikmati kemuliaannya. Dan apabila engkau tidak percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir ke dalam dunia ini, dan engkau akan ditempatkan di sebelah kiri. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa orang-orang itu yang tergabung di dalam kelompok kambing ini akan mengalami siksaan di dalam api yang kekal. Itu tadi kita sudah baca ya di dalam ayatnya 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Yang kedua, bahwa dia akan melakukan penghakiman bagi setiap orang, siapapun dia, harus mempertanggungjawabkan hidupnya
di hadapan Tuhan. Apakah selama hidupnya dia setia, dia taat, dia percaya kepada Tuhan, dan itu bisa diejawantahkan, dibuktikan di dalam kehidupan kesehariannya melalui gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di situ tadi. Nah, jadi di situ nampak, di situ bukti bahwa seseorang itu seorang domba, itu nampak dari gaya hidupnya, Bapak Ibu. Apa yang Yesus katakan tadi di situ? Ya, dia membandingkannya. Kalau orang percaya, kalau domba, di situ dikatakan, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku orang asing, engkau beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ya, ketika aku di dalam penjara, engkau melawat aku. Jadi artinya apa ini? Ya, keenam poin itu bukan tindakan yang sudah terkotakkan seperti itu, hanya 6 bagian itu. Enggak. Maksudnya ini mewakili, yang 6 ini mewakili cara hidup kita, mewakili tindakan-tindakan kasih kita, mewakili apa yang kita lakukan selama kita hidup. Ya, yang 6 bagian ini. Apakah engkau sudah berbuat itu? Dan itu terjadi, itu bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kalau dia sudah terafiliasi atau sudah terikat dengan Kristus yang adalah Sang Juru Selamat itu. Ya, jadi ada poinnya di situ tadi, Bapak Ibu. Kalau perhatikan, kalau saudara Bapak Ibu sekalian memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-34, di situ dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi siapa domba ini? Orang yang diberkati oleh Bapa. Nah, ada lagi penjelasan yang lebih mengenal lagi, lebih bagus lagi di dalam ayatnya yang ke-34 itu. Di situ dikatakan setelah itu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, di sini poin pentingnya, Bapak Ibu. Ini ajaran tentang pemilihan dari dalam kekekalan, ya. Itu rupanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kelompok yang disebut domba ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah ditetapkan di dalam dunia kekekalan, di dalam kekekalan. Makanya tadi di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di situ, ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan. Telah itu pas, ya. Kalimat itu pas, artinya sudah disediakan bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang sejak dunia dijadikan, ya, yang sudah ditetapkan, ya, sudah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan, ya. Di situ tadi kita katakan sejak, ya, bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi itu rupanya poin tentang pemilihan, ya, bagi orang-orang percaya itu adalah ajaran daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini poinnya. Ya, orang pilihan, orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya, tidak akan mungkin di dalam hidupnya akan melakukan tindakan-tindakan kasih seperti yang dia jelaskan itu. Ada 6 contoh tadi yang saya sebutkan itu. Nah, tetapi yang kedua adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai kambing. Nah, mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak melakukan. Nah, ini penjelasan yang disampaikan di sini, banyak orang akan terkecoh, ya. Ya. Banyak orang yang akan terkecoh, dan ini memang beberapa kali diperingatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk benar-benar, ya, hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Banyak orang nanti seperti respons tadi orang-orang itu, ya, yang dikatakan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus katakan, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ya, ketika aku orang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku sakit kamu tidak memberi aku, tidak mengunjungi aku.
atau melawat aku. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Berarti ini adalah sikap orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak akan bisa, mereka tidak akan mampu melakukan hal-hal ini. Dan di dalam poin itu tadi mereka kaget ketika Yesus berkata seperti itu. Yesus berkata bahwa kamu tidak melakukan itu bagiku. Lalu mereka berkata, kapan? Kapan kami melihat engkau lapar, Guru? Kapan kami melihat engkau haus, ya Tuhan Yesus? Enggak ada kami lihat. Jadi orang-orang ini ya bisa aja ya, kita bisa kelompokkan orang ini. Yang pertama bahwa orang memang benar-benar sama sekali tidak pernah percaya kepada Yesus. Atau kemungkinan juga adalah mereka seakan-akan percaya kepada Yesus. Bahkan seakan-akan di dalam perasaannya mereka telah melayani Yesus. Nah, itu tadi ya di dalam bagian itu. Dalam ayatnya yang ke-44. Lalu mereka pun akan menjawab katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi orang-orang ini kayak pede ya, sangat percaya diri. Kami udah melayani, lalu mana lagi? Ya, ini peringatan bagi kita Bapak Ibu bahwa acara-acara, kegiatan-kegiatan seremonialnya kita itu tidak jaminan. Kenapa? Ini bagian ini menjelaskan itu. Itu bukan jaminan loh. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 7 itu kan, suatu ketika akan banyak orang ya kaget ya ketika Yesus berkata kepada mereka nanti, aku tidak mengenal engkau. Padahal mereka melakukan mujizat, ya, menyembuhkan orang dalam nama Yesus, melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi bagi kita perlu terus mengevaluasi diri setiap saat, Bapak Ibu. Ya, jabatan kegerejaan bukan jaminan. Ya, kita ikut pelayanan juga bukan jaminan. Bisa aja itu hanya sekedar tampilan luarnya, tapi hatinya sebenarnya belum di dalam Tuhan. Nah, lalu setelah pertanyaan-pertanyaan itu, kapan? Baik orang percaya tadi berkata juga, kapan itu Yesus? Kami lihat engkau lapar, kami lihat engkau haus. Begitu pula dengan kelompok kami. Kapan? Lalu Yesus memberikan jawaban. Apa jawaban Yesus? Ayat 40 di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi gak perlu cari mana Yesus itu harus datang di depan mata kita, lalu kita lihat dia lapar, lalu kita kasih makan. Enggak itu maksudnya. Penjelasan Yesus dalam bagian itu artinya bagi saudaraku yang paling hina ini. Artinya apa itu? Ya udah nggak usah terlalu jauh mencari mana objek daripada kasihku, mana objek daripada perbuatan baikku, mana objek daripada tindakan-tindakan imanku. Jangan bertanya soal itu. Itu ada di sekitar Anda dan di sekitar saya, Bapak Ibu. Kan Yesus katakan, saudaraku yang paling hina ini. Saudaraku yang paling hina ya tentunya ya orang-orang percaya ya. Orang-orang yang percaya. Jadi saudaraku yang paling hina. Saya melihat dalam bahasa Yunani itu ya, saudara yang paling hina itu ya salah seorang dari saudara yang paling hina. Saudara yang paling hina itu dalam kasus superlatif ya, dalam bahasa Yunani itu superlatif,
Artinya bahwa ada penegasan di situ ya. Superlatif itu menegaskan ya, menegaskan. Ada penegasan selain daripada ada semacam membandingkan ya, membandingkan karena di situ tadi dikatakan salah seorang dari, artinya satu saja, salah seorang saja ya yang pernah menjadi objek kasih Anda, objek penyataan iman Anda melalui tindakan-tindakan iman Anda. Salah satu saja, nggak usah banyak. Itu kamu sudah lakukan untuk aku. Jadi Yesus ini menegaskan hal itu. Artinya nggak usah terlalu banyak, nggak usah semua kamu layani. Ya, perhatikan kalimat itu Bapak. Dan konsisten. Ya, dia sama juga memberikan jawaban. Baik kepada kaum domba, kelompok domba, baik juga kepada kelompok kambing. Kalau kepada kelompok domba dia berkata, kepada saudaraku yang hina ini kamu sudah berbuat. Kepada kelompok kambing, Yesus katakan, kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu belum berbuat. Salah seorang belum berbuat. Ya. Bagi salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, Anda belum berbuat. Jadi sekali lagi, kasusnya adalah, kasus kalimat di situ, saudaraku yang paling hina, superlatif, artinya, Yesus tidak menuntut banyak. Nggak perlu banyak. Tapi dia menegaskan di situ, satu aja dari saudaraku yang paling hina ini Anda lakukan yang aku katakan ini. Engkau beri dia makan, engkau beri dia minum. Anda sudah lakukan itu untuk aku, bukan untuk dia, untuk aku. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini clear ya. Yesus mengatakan hal ini. Artinya nggak usah terlalu banyak argumentasi atau alasan-alasan, pembelaan-pembelaan. Oh mana Tuhan, aku nggak lihat. Saya nggak pernah menyaksikan engkau lapar, saya nggak menyaksikan engkau di dalam penjara. Yesus katakan, nggak usah tunggu-tunggu harus aku yang jalani itu. Saudaraku yang paling hina, yang ada di sampingmu, yang ada di hadapanmu, yang ada di sekitarmu, lakukanlah bagi dia. Ya. Saudaraku itu juga ya, kita perhatikan juga maksud Yesus, saudaraku ya, orang-orang yang percaya dengan dia, orang-orang yang di sekitarnya dia, ya, orang-orang yang takut akan dia. Jadi ini prinsip juga ya, untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan iman itu ya, kasih itu lebih banyaknya itu sebenarnya harus ditujukan juga kepada sesama orang percaya. Ya, ini bukan berarti kita tidak perlu berbuat kasih kepada orang yang tidak percaya. Silakan, tapi lebih utama kepada saudara-saudara seiman. Gereja mula-mula seperti itu, mereka melakukannya. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi perhatian kita ya, bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, bahwa Yesus ketika dia datang yang kedua kali akan melakukan penghakiman, ya, dan Yesus akan memberikan berkat kepada mereka yang percaya dan melakukan, ya, mempraktekkan imannya itu di dalam keseharian. Dan bagi mereka yang tidak percaya dan melakukan hidupnya seenaknya sendiri akan menerima siksaan kekal. Yang terakhir, keempat, apa yang akan dialami oleh kedua kelompok ini? Yang pertama tadi, yaitu bagi domba akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-46 sekali lagi saya bacakan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sama-sama kekal Bapak. Sama-sama masuk dalam kekekalan. Cuman yang satu menikmati hidup yang kekal, sukacita yang kekal, damai sejahtera yang kekal, kemuliaan yang kekal, ya, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, sementara kelompok kambing akan mengalami siksaan yang kekal, api yang kekal, penderitaan yang kekal, kertakan gigi yang kekal. Jadi sama-sama kekal. Ya, kekal dalam arti selama-lamanya, tidak ada batasan waktu. Jadi ini nggak main-main Bapak Ibu, nggak main-main. Makanya Yesus seringkali ungkapkan ini, tolonglah, bertobatlah, tolonglah, terimalah, tolonglah. Jangan main-main menanggapi ini. Dan bagi kita juga jemaat Tuhan hari ini,
Ini jangan main-main juga. Sebelum kita mati, pastikan bahwa Anda ada di dalam Tuhan. Anda ada di dalam kasih Kristus. Anda sudah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Yaitu nanti tampak di dalam gaya hidupnya kita. Gaya hidupnya kita. Caranya kita memperlakukan orang lain. Caranya kita di dalam hidup keseharian. Tampak. Maka saya teringat dengan seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa nanti kalau di akhir itu ketika Yesus datang yang kedua kali itu, ya, kita akan tampil di hadapannya masing-masing, ya, seorang, ya, nggak berrombongan gitu ya, satu-satu akan ditampilkan di hadapan Tuhan. Ya, dan pengkhotbah itu menggambarkan mungkin ya, gambarannya ya, mungkin akan diputarkan video kehidupan kita di layar, ada layar nanti diputarkan di situ seperti apa kita hidup selama di dunia. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Ya. Lalu ya dia menjelaskan, Bapak Pendeta itu menjelaskan bahwa itu seperti menyorot kita, semua disaksikan oleh semua pihak dan kita hanya sendiri yang disorot. Itu mengerikan ya. Situasi seperti itu mengerikan. Nah, bagi orang-orang percaya itu bukan hal yang mengerikan, tapi bagi mereka yang hidupnya nggak benar, yang belum bertobat, yang belum percaya kepada Tuhan, ya itu sebuah kengerian karena akan masuk di dalam api yang kekal. Ya puji Tuhan, kita ini yang mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus akan menjadi pembela kita, hakim, dia menjadi hakim dan dia langsung menjadi pembela kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia, kita percaya di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.